محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل ويقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. ثم قال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام وهو من علامات الساعة الكبرى. نزوله يعني من السماء لأن الله رفعه لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه ليباشروا قتله وصلبه ودخلوا عليه رفعه الله من بين أيديهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل يظنون أنه المسيح وليس هو. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فألقى الله شبهه على هذا الرجل، قيل لأن هذا الرجل هو الذي دلهم عليه فعاقبه الله، وقيل إنه من أتباع عيسى من الحواريين. قال له عيسى عليه السلام: سيلقى عليك شبهي وتكون لك الجنة، فصبر الرجل وتقبل هذا الشبه والقتل والصلب لأنه يريد الجنة بذلك. Nah, sekarang kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, di antara keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan turunnya Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Ya, dia akan turun dari langit menuju bumi dan dia membawa misi, di antaranya adalah amalannya adalah membunuh Dajjal, dan dia akan menikah dengan wanita dari umat ini, dan dia akan salat di belakang Al-Qa'im min Ali Muhammad, yakni dari Imam Mahdi, dari keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan. Mungkin nanti dibahas ya. Iya. Oh iya betul, Al-Mahdi. Kemudian dia akan mati dan dikubur oleh kaum muslimin. Ya, itu harus kita yakini ya jemaah. Dan ini merupakan tanda kiamat yang besar. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit ke bumi. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jalla ya mengangkat beliau ke sisinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Wahai Isa, aku akan menidurkanmu dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Kemudian, ya kenapa? Karena orang Yahudi ingin membunuhnya. Secara lengkap diterangkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, surat An-Nisa ayat 157. Jadi orang Yahudi itu melakukan provokasi dengan melaporkan Nabi Isa kepada Romawi, ya, atau yang pro dengan Romawi dari gubernur. Maka gubernur itu melaporkan hal itu kemudian kepada raja Romawi. Kemudian dikirimlah pasukan Romawi, ya kan, ingin menangkap Nabi Isa, ya,
atas laporan dari Yahudi. Coba lihat Yahudi ini ada. Mereka ini banyak melakukan dosa-dosa besar. Mereka ingin membunuh Nabi Isa. Enggak cukup mereka telah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Mereka ingin membunuh saudara sepupu sekali dari Nabi Yahya, itu Nabi Isa. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sezaman mereka, ada dalilnya. Hidupnya bertemu keduanya dan sama-sama diutus kepada Bani Israel. Maka Yahudi dengan Romawinya, pasukan Romawi, mengepung rumah itu, rumah yang ditempati oleh Nabi Isa waktu itu. Di situ sudah ada Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa. Nah, mereka ingin membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Tapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam ke sisinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Surat An-Nisa ayat 157. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi Allah menyerupakan salah satu dari mereka seperti Nabi Isa. Kemudian orang itu yang diserupakan wajahnya itu akhirnya dibunuh. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud syubbiha lahum di sini ada dua pendapat. Yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa ada dua pendapat. Yang pertama yaitu orang Yahudi yang menunjuki rumahnya yang ditempati oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu berpindah-pindah ya kawan. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau berpindah-pindah. Kenapa? Karena disakiti sama Yahudi. Diolok-olok dia sama umiknya. Umiknya itu Maryam, itu diolok-olok sebagai pelacur. Bayangkan coba. Begitu pula Nabi Isa difitnah, diolok-olok sebagai anak zina. Itu Yahudi, keyakinan Yahudi sampai hari ini. Nah, mereka juga kafir jelas dengan Nabi Isa. Tidak beriman dengan Nabi Isa, mereka hanya beriman dengan Nabi Musa. Tapi karena mereka kafir dengan Nabi Isa dan kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka kafir. Ya. Jadi yang dirubah itu wajahnya seperti Nabi Isa adalah orang Yahudi yang menunjuki rumahnya Nabi Isa. Yang di situ ada Nabi Isa alaihissalam. Pendapat yang kedua, yang dibunuh adalah muridnya Nabi Isa, itu dari Hawariyin. Yang Nabi Isa berkata bahwa siapa yang mau dirubah wajahnya oleh Allah, kemudian dia akan dibunuh dan dia akan bersama saya nanti di surga. Ya, begitulah lafadznya ya kawan dalam tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya di antara muridnya Nabi Isa, dan di situ diceritakan yang paling muda mengatakan saya yang mau dirubah wajah saya. Maka ditawari lagi sampai 3 kali ya. Dan selalu anak muda itu yang menjawab. Akhirnya benar-benar wajahnya dirubah oleh Allah dan dia mati syahid. Dia yang dibunuh, bukan Nabi Isa yang dibunuh, tapi anak muda itu dari Hawariyin, muridnya pembela Nabi Isa alaihissalam. Dia yang dibunuh dan disalib, menginginkan surga. Salib itu artinya, jadi setelah dibunuh ditancapkan di pohon atau di kayu, diikat tangannya, kakinya, disakiti, ditusuk-tusuk gitu, dimutilasi gitu ya. Ya, itu orang Yahudi. Baik, lanjut. Qauluhu yanzilu fayaqtulu dajjal. Yaqtulu dajjal bi babil luddi wa huwa makanun ma'ruf. Yaqtulu Isa bin Maryam alaihi salam ad-dajjal. Fa idza ra'ahu dhaba kama yadhubu al-milh fil ma'. Thumma yadnu minhu fayadribuhu bi harbatihi fayaqtuluhu. Baik. Jadi kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, Nabi Isa turun. Nah, turunnya itu dalam riwayat
Dia dibawa oleh malaikat yang bersayap. Ya, semua malaikat bersayap. Uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Bahwa semua malaikat itu bersayap, ada yang sayapnya 2, ada 3, ada 4. Ada yang lebih dari 4. Yang Allah banyakkan sayapnya. Seperti Jibril, sayapnya ada berapa? 600. Ya. Atau pernah lihat ya, kan ada burung apa itu ya, burung merak atau burung apa itu yang sayapnya indah itu ya. Itu berapa itu jumlah sayapnya? Lah ini malaikat Jibril 600 sayapnya. Dan tingginya dari langit sampai bumi. Satu malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya laqad saddal ufuq, antara langit sampai bumi tingginya. Makanya dia kalau turun, naik turun langit ke-7 ke bumi cepat. Tingginya aja sundul langit. Cepat sih. Berapa langkah? 14 langkah. Apalagi dia punya sayap. Cepat sekali. Gitu ya jamaah. Ya, dia turun. Nabi Isa alaihissalam turun di menara masjid sebelah timur di Masjid Jami' Damaskus, Suriah. Itu Nabi yang bilang, yanzil ala manara al-bayda al-syarqiyah fi Dimashq. Turun di menara yang warnanya putih sebelah timur di Damaskus. Waktu itu Nabi ketika mengatakan itu belum ada masjid di Damaskus itu yang dimaksudkan itu, apalagi menaranya nggak ada. Sekarang ada sudah. Ya, subhanallah. Nah, ketika turun di menara itu, turun dia lewat tangga dari menara menuju ke bawah. Waktu itu sholat subuh, mau sholat subuh. Ya, nanti akan diceritakan nanti. Kemudian dikatakan di sini beliau akan membunuh Dajjal. Diceritakan di bab, ada wilayah namanya bab Lud. Ya. Dan itu sekarang sudah ada di Google Map. Ajib ya. Bab Lud, atau klik dalam bahasa Arab bab Lud. Ada muncul di situ wilayahnya. Ya, di Syam. Saya lupa apakah di Suriah, apakah di Yordan, wallahu a'lam. Antum lihat lagi di situ. Ya. Di situ akan dibunuh siapa itu? Nabi Isa membunuh Dajjal. Dia mencari Dajjal, Nabi Isa alaihissalam mencari Dajjal. Jika Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia langsung melemah. Ya, dikatakan di sini dengan kalimat yadzubul milhu fil ma, seperti garam yang larut di dalam air. Yani dia melemah. Kemudian yadnu minhu. Kemudian Nabi Isa mendekat ke Dajjal dan memukulnya dengan tombaknya dan membunuhnya. Lanjut. Qauluhu wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu yatazawwaj jaa fi ba'd al-athari lakinnahu lam yathbut. Amma annahu yusalli khalfal mahdi fa hadha thabit. Yatlubu minhu al-mahdi an yusalli bil muslimin li'annahu yanzil waqta salati al-fajr wal muslimuna mustaqimuna lis-salah fayatlubu minhu al-mahdi an yusalli bil muslimin fayaqulu al-masih la ba'duhum li ba'din a'imah fayusalli khalfal mahdi. Sahih. Kemudian Nabi Isa ketika turun, katanya Imam Al-Barbahari, dia akan menikah. Ya. Tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa riwayat tentang menikahnya beliau ketika turun itu tidak sah. Iya. Tapi yang jelas sepakat para ulama bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke dunia, dia mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat Nabi menikah. Jelas ya, kawan? Dia akan mengamalkan sunnah Nabi. Kemudian yang dilakukan ketika dia turun itu waktu menjelang subuh, dia salat menjadi makmum di belakangnya Al-Mahdi. Al-Mahdi di sini maksudnya Imam Mahdi.
Ahlus Sunnah, yaitu dari keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu namanya Muhammad bin Abdullah, sama dengan nama Nabi Muhammad. Dan dia dari keturunan Hasan bin Ali. Dan Hasan adalah putri siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia salat di belakangnya Imam Mahdi itu. Ini sahih. Riwayat Muslim. Iya. Karena dia turun waktu subuh. Dan muslimun waktu itu kumpul di situ salat. Iya. Kemudian waktu itu dipersilakan oleh Imam Mahdi untuk jadi imam Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak mau. La. Ba'dukum li ba'din a'immah. Takrimatullahu li hadhil ummah. Itu lengkap hadisnya. Yani sebagian kalian dari umat Nabi Muhammad adalah imam bagi yang lainnya. Ini penghormatan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjadi makmum. Imamnya adalah Imam Mahdi. Lanjut. Wal qa'im wal mahdi Muhammad bin Abdullah ismuhu kasmi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ismu abihi kasmi Abi Rasul wa huwa min baitil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Qalu al-himma wa huwa a'lam anna al-Hasan radhiyallahu anhu lamma tanazala 'ala al-khilafati li Muawiyah radhiyallahu anhu min ajli haqqi dima'il muslimin akramahu Allahu faja'ala al-mahdi min dzurriyyatihi. Allahu akbar. Ya, dijelaskan lagi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa Al-Qaim di sini maksudnya adalah Al-Mahdi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Namanya persis seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya persis seperti nama ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah. Dan dia dari keluarga Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, wallahu a'lam, para ulama mengambil hikmahnya adalah karena dulu waktu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij, maka pengikutnya atau kaum muslimin yang ada di Basrah membaiat Hasan, yang ada di Basrah, Irak dan sekitarnya membaiat siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan yang di Syam membaiat Muawiyah. Jadi waktu itu sudah ada dua kepemimpinan, dua Amirul Mukminin, dua, satu di Irak, satu di Syam. Ya, Hasan bin Ali memerintah selama 6 bulan saja. Kemudian dia melakukan perjalanan dari Basra menuju Syam. Nah, sesampainya di Syam ada nego dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dia mau damai, dan itu disampaikan kepada Muawiyah, dan dia kepingin menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ya, setelah dia berpidato, maka dia bilang bahwa saya menyerahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah dan saya berbaiat kepada Muawiyah. Maka damailah kaum muslimin. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna ibni hadha sayyid, la'alla Allah an yusliha baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin." Bahwasanya putraku ini, itu Hasan, adalah sayyid. Sayyid itu orang yang berwibawa, orang yang dihormati, tokoh masyarakat. Insya Allah, yani nanti Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab putraku ini, yaitu Hasan. Ya, nanti. Nah, ternyata apa yang disampaikan Nabi terjadi di zamannya siapa? Hasan. Nah, karena itu Allah muliakan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dengan Allah memilih dari keturunannya sebagai Imam Mahdi yang akan memimpin umat ini di akhir zaman. Dan ketika di zamannya, ya, tak tahu apakah dibahas ini, Imam Mahdi itu betul-betul makmur,
di zamannya Imam Mahdi dan ketika turunnya Nabi Isa itu makmur. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Sekiranya satu negeri beriman, bertakwa, sungguh-sungguh kami akan turunkan berkah dari atas dan kami keluarkan berkah dari bawah. Sehingga buah rumman itu D5 biasanya cukup untuk satu orang, segini ya kawan. Rumman itu segini ya, itu di jus, kasih es sedikit aja ya, minum, wah enak sekali. Jadi satu buah D5 untuk satu orang kalau zaman sekarang. Tapi nanti di zamannya Imam Mahdi dan Nabi Isa ketika turun, buah satu D5 itu bisa cukup untuk sak masjid ini. Sak masjid. Ya, kayak apa gedenya wallahu alam. Ya itu menunjukkan berkah ya. Kalau ditegakkan keadilan secara menyeluruh, maka Allah akan betul-betul memberkahi bumi ini. Jadi di zamannya Imam Mahdi dan ketika Nabi Isa turun, itu benar-benar keadilan meliputi seluruh dunia. Sebagaimana sebelumnya, sebelum mereka ada, sebelum adanya Imam Mahdi dan Nabi Isa turun, itu kezaliman meliputi seluruh dunia. Itu ya jemaah. Lanjut. Qauluhu wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimuna. Hadza fil Qur'ani qala ta'ala wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih fa huwa yamutu kama yamutu sa'irul bashar wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun fa huwa yamutu alaihi salatu wassalam fi akhir umrihi alladhi katabahu Allah lahu wa yadfinuhu al-muslimuna kama yadfinuna mautahum. Intaha kalam. Dan dia akan mati, Nabi Isa akan mati sebagaimana manusia yang lainnya mati dan akan dikuburkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Sesungguhnya di antara ahlul kitab, ya, itu Yahudi dan Nasara, sungguh mereka akan beriman dengan Nabi Isa sebelum matinya nanti, yakni ketika dia sudah turun. Nah, ini sebagai dalil yang sangat kuat bahwa Nabi Isa sekarang masih hidup. Jadi dia termasuk manusia yang paling panjang umurnya, karena dia hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Iya. Menurut catatan Ibnu Katsir di tafsirnya, bahwa Nabi Isa jaraknya dengan Nabi Muhammad 6 abad. Ya, sekarang tahun berapa ya? 1445 Hijriah. Tambahan 600 piro. Ya, belum ditambah sampai nanti ketika dia turun. Jadi kayaknya manusia paling panjang umurnya yang Allah takdirkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka dia akan mati. Ya, jadi setelah peristiwa Dajjal dibunuh sama dia, Ya'juj wa Ma'juj yang keluar juga di zamannya Nabi Isa turun, itu juga dimatikan oleh Allah. Nah, setelah itu makmurlah dunia. Ya, sampai orang-orang membagi emas, orang-orang kaya itu bagi emas, zakat emas. Tidak ada yang terima. Berarti semua orang kaya. Waktu itu nanti zamannya Nabi Isa turun sampai Imam Mahdi keluar. Kalau sekarang emas dibagi-bagi di pinggir jalan, jangan dibagi, diletakkan aja hilang, ya kan? Itu ya kawan, Allah musta'an. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak akan menjadikan manusia itu sebelummu kekal. Tidak ada yang kekal. Afa imita fahumul khalidun. Apakah kau jika kau mati mereka akan kekal? Ini semuanya akan mati. Innakum mayyitun. Innaka mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Nabi akan menjadi mayat dan mereka akan jadi mayat semuanya. Kita semua akan jadi mayat. Nanti pada tahun 2123 yang ada di masjid ini Al-Muttaqin ini nggak ada semua dah.
Di bawah tanah sudah kita. Ya kan? Antum yakin enggak? Antum mau umur berapa sih di dunia ini? Mau umur 200 tahun? Kayaknya nggak mungkin deh. Rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW 60-70. Ya kan? Ada yang 80, ada yang 90. Sedikit. Rata-rata 60-70. Sering kita mendengar itu orang mati umur 50, 50 di bawah 60 ya. Nasallahu salamat al-afiyah. Ya. Jadi 2123, ini 100 tahun dari sekarang, kita semua di alam barzakh. Syi'tum am abaitum, mau atau tidak mau. Jadi siapa yang ada sholat di sini Masjid Mutakin? Ya tidak tahu siapa. Anak cucu, ya kan? Cicit, wallahu alam. Fa yamut, dia akan mati alaihi salatu wassalam di akhir umurnya sebagaimana yang dicatat oleh Allah, dan akan dikuburkan oleh kaum muslim. Lah perlu diketahui ya ikhwan. Jadi ketika Nabi Isa turun, la yaqbalul jizyah. Ini yang belum disebutin. Nabi Isa alaihissalam tidak menerima jizyah. Jadi ada dua pilihan. Kamu wahai kafir masuk Islam, selamat. Kalau enggak, mati kamu. Karena ada riwayat bahwa orang kafir apabila menghirup nafasnya Nabi Isa, dia akan mati. Dan Nabi Isa tidak menerima kafir dhimmi, tidak menerima jizyah dari orang kafir dhimmi. Jadi hanya ada dua pilihan. Mau masuk Islam, kalau enggak mati kamu. Itu di zamannya Nabi Isa. Nanti ketika turun. Sehingga orang kafir takut, sehingga mereka yang tidak mau masuk Islam menjauh sejauh-jauhnya dari Nabi Isa. Sehingga mayoritas waktu itu muslimun di dunia. Ya. Adapun Yahudi dan Nasara, mereka beriman dengan Nabi Isa. Ketika melihat Nabi Isa. Kalau sekarang masih bandel mereka, tidak mau masuk Islam. Ya ada yang masuk Islam, alhamdulillah. Tapi banyak yang nggak mau. Ya kan? Baik, lanjut. Faslun jadid. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wal imanu bi anna al-imana qawlun wa 'amalun wa niyyatun wa isabatun, yazidu wa yanqus, yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay'. Thumma qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-iman fi al-lughah huwa at-tasdiqul jazim alladhi ma'ahu ihtimam wa la yaqtarihi shakk, fayuqalu amana lahu ay saddaqahu. Qala ta'ala, wa ma anta bimu'minin lana ay lasta bimusaddiqin lana. Fa'amana lahu Lut, yakni saddaqa ammahu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amma al-imanu fi syara' fa innahu huwa iqadun bil qalb wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil jawarih, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. La yakunu al-imanu illa min majmu'i hadhihi al-ashya'. Faman amana bi qalbihi wa lam yu'min bi lisanihi lam yakun mu'minan. Lianna Allah jalla wa 'ala qala fil kuffar, qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Ya. Sekarang bab baru ya, kawan. Judulnya tentang keimanan. Penjelasan Imam Al-Barbahari dan syarihnya di sini tentang apa itu iman. Wallahi ya ikhwani, iman min a'dhamin ni'am. Keimanan yang ada dalam hati ini, ya, itu merupakan nikmat terbesar yang Allah beri kepada kita ya ikhwan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallah wa ni'mah. Artinya, akan tapi Allah telah menjadikan cinta dalam hati kalian kepada keimanan, dan Allah hiaskan iman itu dalam hati kalian.
Dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran dan kefasikan dan maksiat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan min Allah, sebagai karunia dari Allah untuk orang-orang yang beriman itu. Wa ni'mah, dan nikmat dari Allah. Di situ Allah jelas menyebut di situ bahwa iman merupakan nikmat. Nikmat azimah, nikmat yang sangat agung. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib, wa la yu'til iman wa fi riwayah al-akhlaq illa man yuhib." Sungguh Allah akan memberi nikmat harta kepada yang dia cintai, yaitu muslim, dan kepada yang dia tidak cintai, yaitu kafir. Dan Allah tidak akan memberikan nikmat iman dalam sebuah riwayat akhlak kecuali orang-orang itu dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Pembahasan tentang iman ini ya jamaah sangat penting. Oleh karena itu dibahas dalam buku ini, bab akidah dan manhaj. Kenapa? Karena ada dua kelompok sesat menyimpang dalam bab iman. Yang pertama Khawarij dan Mu'tazilah, yaitu kelompok Khawarij mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat dosa besar di bawah syirik maka dia kafir, mati kafir kalau dia nggak taubat. Itu menurut Khawarij. Kalau Mu'tazilah, orang Islam yang mati membawa dosa besar belum bertobat selain syirik maka dia bukan muslim, bukan kafir. Fa huwa fi manzilatin baina manzilatain. Dia salah satu dari dua kondisi. Ya, ini dua kelompok sesat ini, Khawarij dan Mu'tazilah. Ada lagi kelompok yang sesat, yaitu Murji'ah. Murji'ah ini mengatakan bahwa iman itu la yazid wa la yanqus. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu imannya pelacur sama dengan imannya Nabi Muhammad, kata mereka. La yadurru ma'asi, yakni maksiat tidak membahayakan iman sama sekali. Sebagaimana amal saleh tidak bermanfaat sama sekali bagi keimanan. Ini orang-orang Murji'ah. Ya. Lah Ahlus Sunnah wasatun baina haula wa haula. Ahlus Sunnah membantah Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar dari mukminin, mereka itu mukmin naqisul iman, mukmin tapi berkurang imannya, mukmin tapi fasiqun bi kabiratihi, fasik karena dosa besar. Ini dosa besar di bawah syirik. Ini tidak kafir. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar di bawah syirik. Dalilnya Quran. Surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik dan tidak bertobat dari syirik sampai mati. Tapi Allah akan mengampuni bagi orang yang melakukan dosa di bawah syirik jika dikehendaki oleh Allah. Berarti orang yang melakukan dosa di bawah syirik tidak kafir. Dan pada hari kiamat kondisinya tahta masyiatillah, terserah Allah, kehendak Allah. Apakah Allah kehendaki dia untuk diampuni sehingga dia langsung masuk surga tanpa masuk neraka, atau dia dimasukkan neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya sehingga setelah itu dia dikeluarkan dari neraka dan masuk surga selamanya. Ahlus Sunnah membantah Murji'ah bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan amal soleh dan berkurang karena maksiat. Bahkan bisa hilang iman itu
jika dia melakukan pembatal-pembatal keimanan. Masalah iman ini penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'allaha an yujaddida imanakum. Kata Rasulullah SAW, iman itu bisa usang, lusuh yang ada dalam hati kalian tuh sebagaimana baju kalian. Saya mau tanya antum, baju antum itu antum pakai berapa jam dalam sehari ya kan? Sebelum dicuci. Ada yang 6 jam, ada yang 12 jam. Ada yang sekali pakai, udah itu nggak dipakai lagi dah. Ada yang dipakai sampai 6 jam, ada yang dipakai 12 jam. Iya kan? Setelah itu nggak dipakai lagi, dicuci lah. Kenapa? Kotor. Bahkan kadang kita pakai, misalnya pakai gamis putih ya. Pas keluar kita mau ke masjid, kecipratan mobil yang lewat wanter, ada lumpurnya habis hujan. Akhirnya baju gamis putih kita apa? Kotor, ya kan? Apakah antum tetap mau pakai gamis putih antum yang penuh dengan lumpur itu ke masjid? Jawabannya apa? Tidak. Masuk lagi rumah, ganti gamis yang lain. Lah yang kotor tadi diapain? Ya dimasukin dicuci. Apabila baju itu bisa lusuh, kotor, kena debu, kena keringat, kena segala macam, dan dicuci, ingatlah bahwa iman itu seperti itu. Bisa lusuh dan kotor, jelek karena maksiat. Ya, maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan tentang iman ini penting sekali. Karena banyak orang mengira bahwa iman cuma rukun iman tok, ya kan? Padahal tidak seperti itu. Mari kita lihat di sini dikatakan bahwa iman itu secara bahasa, ya, maknanya sinonim dengan at-tasdiq al-jazib. Iman itu adalah membenarkan dengan pasti. Sinonim dengan kata membenarkan dengan pasti. Ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kalau ada orang mengatakan amanalahu ay saddaqa. Apabila ada seorang berkata dia beriman dengan itu, maka maksudnya adalah membenarkan. Adzan ya akhi. Gimana ini? Mau dilanjut ba'dal adzan atau dicukupkan sampai sini terus kita lanjut di lain waktu? Hah? Lanjut ya sudah. Adzan dulu ya, kawan. Allahu Akbar,
Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu maknanya membenarkan. Wa ma anta bimu'minin lana, yakni dan engkau wahai ayahku tidak mungkin akan membenarkan kami. Itu perkataan dari anak-anaknya Nabi Yakub. Dan juga dalam Al-Qur'an fa amana lahu Lut, yakni Nabi Lut, yakni dia ini adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, beriman dengan Nabi Ibrahim. yakni membenarkan Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah. Jadi secara bahasa iman itu artinya membenarkan. Maka seorang yang beriman berarti dia membenarkan Allah dan yang diutus oleh Allah, yaitu Rasul, dan membenarkan wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Ya, sampai di sini ya. Ini ada pertanyaan untuk kita jawab, ya ikhwani. Insyaallah penjelasan iman menurut syariat, definisinya insyaallah kita terangkan di lain waktu. Ini ada pertanyaan yang panjang, tapi ringkasnya, apa sebab utama yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga dan terhindar dari neraka? Ya, wallah ini pertanyaan bagus sekali. Ya, kalau kita perhatikan ya, kawan, orang yang masuk syurga itu ada disebut secara umum sifatnya, ada yang disebut secara khusus namanya. Yang disebut secara khusus namanya sebagaimana 10 sahabat yang masuk syurga. Ya kan? Maka jika ingin tahu bagaimana, ya lihat bagaimana amalannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Zaid. Ada 10 sahabat yang disebut oleh Nabi, dia disebut namanya sama Nabi bahwa dia ahlul jannah. Karena kita nggak masuk yang itu, karena nama kita nggak disebut sama Rasulullah, maka kita ingin mengamalkan yang pertama, yaitu yang disebut sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya disebut dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa pada Rabb mereka akan digiring nanti pada hari kiamat, ya, ke surga berombong-rombongan. Berarti amalan yang menyebabkan orang masuk surga apa ya kawan? Takwa. Dan juga dikuatkan dalam ayat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian, yakni manusia kalian semua,
pasti akan melewati jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Itu sudah keputusan dari Rabbmu, harus dilakukan setiap orang. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalimin, musyrik di neraka, nyemplung neraka. Maka jika ingin masuk surga, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangan di dunia ini dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ciri-ciri orang yang masuk surga ya ikhwani, ya, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahwa mereka dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbus sabir wa Allah yuhibbus sabirin. Muhsinin, orang yang ihsan, orang yang sabar, yang dipuji oleh Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, yang bersyukur kepada Allah. Sedikit dari hamba yang bersyukur. Orang yang bersyukur masuk surga. Kemudian innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang banyak taubat dan banyak mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Hadas kecil, besar. Kemudian mensucikan diri dari akhlak yang buruk dan dari najis. Ya, itu yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai, ya masuk surga. Apalagi yang bikin orang masuk surga ya kawan? Ngaji, talabul ilm. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan satu jalan untuk cari ilmu, yani ilmu syar'i maksudnya, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke mana? Ke surga. Memang orang-orang kafir itu menyesal di neraka. Kenapa? Karena dia nggak pernah mikir Quran, nggak pernah memikirkan ayat, nggak pernah. Surat Al-Mulk. Law kunna wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, orang-orang kafir di neraka itu berkata, sekiranya dulu kami di dunia mendengar ayat hadis dibacakan, aw na'qilu, atau kita memikirkan ayat dan hadis, dulu sungguh kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang panas. Ini mereka padahal mereka banyak waktu untuk belajar dunia. Ya, antum tahu ya kan, Albert Einstein. Kalau saya salah mau dimaklumi ya, karena bahasa Inggris saya kurang bagus. Ya, saya tadi lihat biografinya dia. Dia itu orang pintar, banyak mendapatkan penghargaan itu ya dalam ilmu fisika. Albert Einstein. Saya cek apa agamanya. Agamanya apa? Dia bilang, saya tidak percaya dengan agama-agama. Berarti apa itu? Ateis. Dia dan juga keturunannya, anaknya, cucunya, sampai hari ini ada non muslim. Apakah bermanfaat itu ilmu fisikanya? Tidak manfaat. Ya, wallahi kalau misalnya ada orang di dunia ini tahu segala hal dunia, tapi dia tidak mengenal Islam, celaka dia. Sebaliknya, siapa yang mengenal Islam dan mengamalkan Islam, walaupun dia nggak kenal dunia, maksudnya ilmu dunia nggak tahu dia kayak para sahabat. Mana tahu yang namanya ilmu fisika, kimia, apalagi ilmu satelit dan lain-lain. Sahabat Rasulullah SAW, hatta tentang mengawinkan pohon kurma aja Nabi nggak tahu, tapi Nabi mengerti ilmu agama, masuk surga. Bukan berarti kita meremehkan ilmu dunia, tidak, tapi jangan ditinggalkan ilmu agama ini, karena ini modal kita masuk surga. Dan karena orang kalau mati di alam kubur ditanya ilmu agama, siapa nak Rabbmu? Ini siapa Rabbmu yang kau sembah di dunia? Siapa nabimu yang kau ikuti? Apa agamamu yang kamu amalkan? Itu 3 pertanyaan itu harus dijawab, dan jawabannya harus benar.
dan harus diamalkan di dunia. Ya, demikianlah ya kawan. Kalau ditanya bagaimana syarat detailnya, wah itu perlu pengajian khusus 1 jam, sebab-sebab masuk surga. Tapi itu sedikit, insya Allah jadi isyarat agar kita sabar ngaji dan beramal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.